Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu sekalian serta pemirsa tausiah subuh yang Allah muliakan. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Semakin hari kita semakin banyak mendapatkan pengetahuan dari informasi yang masuk melalui panca indera kita. Dan seharusnya pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang kita terima melalui panca indera kita itu haruslah ilmu-ilmu yang orientasinya ukhrawi. Tidak salah jika memang orientasinya ada duniawi, tidak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Carilah, upayakanlah apa yang Allah karuniakan kepadamu untuk urusan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Segitu juga itu Allah sudah masih memberikan warning kepada kita. Jangan lupakan urusan dunia. Kita memang punya tugas untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita ibadah. Berarti orientasinya ukhrawi, untuk akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu untuk urusan dunia. Nah, ketika dalam proses melakukan segala bentuk aktivitas, Allah telah menjadikan kita punya naluri tidak selalu benar. Bahkan kalau kita merujuk pada surah Asy-Syams, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan bentuk kesempurnaannya. Apa bentuk kesempurnaan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan, diberitahukan, dijelaskan sifat fujur dan sifat takwa. Masing-masing dari kita ini punya kecenderungan kepada kebaikan dan keburukan, betul? Tapi kecenderungan lebih banyaknya apakah kepada kebaikan atau kepada keburukan? Maunya. Tapi yang benernya nih, dorongan hati sebenarnya cenderungnya kepada kebaikan atau kepada keburukan? Gini deh, kita ini lebih banyak rajinnya atau malasnya? Bukan saya yang jawab. Kita ini lebih banyak dermanya atau menahan dirinya? Kita ini lebih banyak bersegeranya atau menunda-nundanya? Kenapa? Karena memang sifat kita begitu. Sudah diberikan kabar gembira bahwa orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin ibadah akan mendapatkan banyak kabar gembira, surga, segala macam. Sudah banyak ayat menjelaskan, sudah banyak kiai, ustadz, dai menjelaskan. Tapi masih banyak orang-orang yang tetap lalai. Artinya memang kecenderungan kita begitu. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkannya. Karena pada dasarnya jiwa kita ini kotor. Nah, di antara potensi-potensi keburukan atau kesalahan, tidak hanya kita manusia biasa. Para nabi pun ada yang melakukan kesalahan. Nah, kita ambil hikmah. Kenapa kok para nabi sampai berbuat kesalahan? Salah satunya, ini kondisi di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya adalah tuannya manusia pada hari kiamat. Yujma'ullahun nasu. Manusia dikumpulkan. Yajma'ullahun nasa. Allah mengumpulkan manusia fi sha'idin wahidin, pada satu tanah lapang. Ya, gambarannya kalau sekarang seperti padang Arafah. Ya, dari berbagai macam bangsa negara, suku berkumpul dengan kondisi yang sama, pakai kain ihram. Di padang mahsyar kondisinya juga sama, dikumpulkan dalam satu tempat, uratan huffan gullan. Uratan telanjang, ya, telanjang pakaian gitu, tidak pakai telanjang bulat. Kemudian huffan, tidak pakai alas kaki, dan gullan, belum dikhitan. Sama persis seperti ketika baru lahir.
Ibunda Aisyah sedikit protes. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an. Laki-laki dan perempuan sama di satu tempat. Malu dong. Tapi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah tuh, al-amru yauma idzin asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Perkara pada hari itu lebih besar, lebih berat, lebih dahsyat untuk dipikirkan dari hanya sekedar melihat satu sama lain. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ada di surah apa? Surah Al-Qur'an. Surah Abasa. Ya, pada hari itu masing-masing orang memikul beban yang berat, masing-masing, nggak peduli urusan orang. Jangankan kita, para nabi saja ketika didatangi, kan kita ini kita semua akan berbondong-bondong mencari penyelamat. Siapa yang pertama kali didatangi? Nabi Adam alaihissalam. Naluri seorang anak mendatangi bapak. Ya Adamu anta abul bashar. Wahai Adam, kau adalah bapak manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakanmu dengan tangannya langsung lah. Wa amarul malaikata an yasjudu laka fasajadu. Dia menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu dan mereka sujud. Banyak keutamaan-keutamaan Nabi Adam. Ishfa' lana. Mintakan syafaat untuk kami. Jawaban Nabi Adam, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Jangankan kalian. Aku aja sekarang ini, inna rabbi qad ghadibal yaum ghadban, lam yaghdab mithlahu qablahu wa lan yaghdab mithlahu ba'dahu. Tuhanku hari ini sedang sangat marah. Marah yang sangat marah. Belum pernah semarah ini dan tidak pernah marah lagi setelah ini. Artinya Nabi Adam dimarahi oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Adam pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Bukan makan buah huldi. Bukan. Mendekati. Kan larangannya wala taqraba hadhihi syajarah. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena satu kesalahan. Datang Nabi Nuh juga sama, nafsi nafsi. Tidak bisa memberikan syafaat karena Allah juga sedang marah. Belum pernah semarah ini dan tidak akan pernah lagi setelahnya. Marah yang sangat marah. Kenapa? Nabi Nuh juga pernah melakukan kesalahan. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang kau pinta untuk umatmu, untuk kaummu? Nabi Nuh malah meminta kebinasaan. Sebetulnya kan itu penawaran dari Allah, tapi para ulama mengomentari idealnya nih. Harusnya ada permintaan yang lain. Jangan membinasakan kaum. Dianggap sebagai sebuah kesalahan. Nabi Ibrahim sama. Nah, yang menarik nih hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu tidak bisa memberikan syafaat karena seumur hidup pernah melakukan kesalahan 3 kali. Dan 3 kali itu satu jenis, hanya berbohong. Nabi Ibrahim seumur hidup nih hanya melakukan satu kesalahan, yaitu berbohong, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali seumur hidup. Kita berapa kali? Bayangkan Nabi Ibrahim cuma satu kesalahan, kebohongan, dan itu pun kebohongan sebetulnya tidak bisa disebut sebagai sebuah kebohongan. Satu, ketika dia menghancurkan berhala, ketika ditanya, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami? Kata Nabi Ibrahim, kok tanya saya? Tanya saja yang paling gede. Bohong nggak? Memang dalam perspektif Allah itu bohong, tapi menurut kita kan tidak. Kan kata Nabi Ibrahim, fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya saja kalau mereka bisa ngomong. Kan di situ Namrud marah, bagaimana mungkin berhala-berhala ini bisa ngomong? Kata Nabi Ibrahim, lah, udah tahu nggak bisa ngapa-ngapain kok disembah. Itu kan bagian metodologi dakwah. Tidak disebut sebagai berbohong kalau versi kita sekarang nih. Tapi oleh Allah ya bohong-bohong saja.
Kemudian ketika diajak oleh bapaknya Azar, Ibrahim, anakku, ikut bapak. Mana pak? Ikut aja udah. Nggak mau, kemana dulu? Nyembah. Kata Nabi Ibrahim, aduh. Nabi Ibrahim tidak mau, tidak taat. Nabi Ibrahim selalu taat kepada bapaknya. Disuruh jual berhala, berangkat. Nah ketika diajak untuk nyembah, agak bingung nih. Nabi Ibrahim waktu itu tidak ada alasan lain kecuali pura-pura sakit. Ini sakim, aduh pak, mules ini. Buang-buang air mulu ini. Pusing ini, sakit gigi, dan macam-macam lah. Demi terhindar dari dosa yang lebih besar, yaitu syirik. Saya persingkat nih. Seluruh nabi dari mulai Nabi Adam, terutama para rasul ya, yang diminta Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Mereka pernah melakukan kesalahan dalam riwayat hidupnya. Kecuali Nabi Isa yang tidak disebutkan dalam hadis itu. Nabi Isa tidak disebutkan pernah melakukan kesalahan apa. Tapi yang jelas Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat. Satu-satunya yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad apakah pernah melakukan kesalahan? Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan? Pernah, tapi kesalahannya tidak fatal. Dan ini pun sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat demikian. Kan Nabi Muhammad itu maksum. Apa maksum? Terjaga dari dosa. Ya, terjaga dari kesalahan yang sifatnya dosa. Kan ada dua nih, ada dosa, ada salah. Beda nih. Ada salah yang belum tentu dosa. Ya, ada kesalahan yang belum tentu dosa. Ya. Mau saya kasih contoh? Ini peci, dipakainya di mana? Kalau saya pakai di kaki salah nggak? Dosa nggak? Cuma salah begitu saja. Nabi SAW pernah melakukan kesalahan tapi tidak dosa. Salah membuat keputusan. Satu, tawanan perang Badar. Apakah dibunuh atau dibebaskan dengan tebusan? Nabi Muhammad malah membebaskan, padahal harusnya dibunuh. Itu belum nunggu waktu. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad mengharamkan madu atas dirinya. Ya, mengharamkan madu atas dirinya. Tidak salah, tapi untuk seorang nabi tidak boleh membuat hukum. Ini Allah sedang memberitahu kepada kita bahwa Allah satu-satunya sebagai hak yang otoritas yang memberikan hukum. Selevel nabi sekalipun tidak berhak memberikan hukum. Hanya Allah. Maka seluruh hukum yang ada di dalam agama ini semuanya produk Allah, bukan produk manusia. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Pertanyaannya, selayak apa kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita sangat layak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari sama-sama memperbaiki diri agar kita semakin layak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.